أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Asal muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu, majelis takrim markas dakwah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Ya, meskipun kita sudah masuk saat ini di malam Sabtu ya. Artinya baru saja kita melewati hari yang penuh dengan berkah ya, hari Jumat, dan waktu yang begitu istimewa yang Allah berikan kepada kita, diantaranya adalah di penghujung di hari Jumat adanya doa yang mustajabah. Ketika di waktu-waktu itu kita doakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang karena kita sangat butuh sekali dengan doa-doa kita, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, yang sampai kan kita mendapati ya, di mana di doa zikir pagi dan sore kita adanya doa yang sebagai bentuk penyerahan diri kita secara total kepada Allah ya. Ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain ya. Jadi di mana pada hadis ini, doa ini kita meminta kepada Allah, ya Hayyun ya Qayyum, ya Allah ilah zat yang maha hidup ya, yang maha berdiri sendiri ya, birahmatika astaghits ya, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan, kami meminta bantuan ya, birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah diriku semua ya, perbaiki diriku, jaga diriku gitu ya, artinya seperti itu ya. Wa aslih li sya'ni kullah ya, jaga diriku dan perbaikilah segala urusanku ya, karena tidak ada daya upaya dari urusan kita ini kecuali adalah atas bimbingan Allah yang mengarahkan kita dalam kebaikan ya, yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Maka nanti kita mendapati pelajaran dari adzan ya, ketika pada lafadz hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, terutama adalah pada hayya 'ala shalah, ucapan kita adalah la haula wala quwata illa billah. Artinya untuk sebagai satu bentuk ya pengikaran kita kepada Allah, kalau bukan atas pertolonganmu, bantuanmu, kami nggak ada kemampuan untuk bisa menghadiri sholat itu ya. Yang berbeda dengan ketika dikumandangkan lafadz-lafadz yang lain kita untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin kan gitu ya. Tapi ketika pada hayya 'alas shalah, sebagai satu bentuk pengikraran kita bahwa kita
tidak adanya kemampuan, la haula wala quwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan upaya yang kami miliki kecuali atas kehendak-Mu, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang segalanya tadi ya, kita kembali kepada doa tadi, wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah urusan kami, permudahkanlah urusan kami semuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau bebankan kepada kami meskipun hanya sekejap mata, gitu ya. Jadi sehingga sungguh begitu dahsyatnya ya penyerahan diri kita secara total kepada Allah, yang itu ya artinya sehingga jangan sampai memalingkan kita, dan jangan sampai kita lupa dengan apa yang kita doakan ini, bahwa kita tidak memiliki kemampuan apa-apa dalam amal soleh ini, kecuali semua itu adalah berkat karunia, rahmat, dan pertolongan Allah kepada kita. Nah, salawat dan salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Masa muslimin, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan dan flyer yang sudah kita sebarkan, insya Allah kita akan mengkaji terkait dengan si tampan dan si cantik yang menjadi harapan ya. Tadi mengatakan kayak sinetron ya, judulnya kayak sinetron ya. Masa muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, saya melihat di sini mungkin berapa? 90 atau sampai 95% atau 99% sudah berkeluarga ya. Ya, artinya keluarga berpasangan suami istri ya. Ketika kita berbicara terkait dengan tampan dan cantik, insya Allah kita masuk dalam hal ini. Kenapa? Karena sudah laku gitu ya. Karena sudah laku ya. Bapaknya bukan hanya sekedar laku, tapi sudah nderet anaknya gitu kan. Ya, sudah sampai berapa anaknya, yang kadang ditanya orang lupa ini anak nomor berapa ya. Ya, begitu juga adalah para ibu-ibunya ya, dimana artinya sudah memiliki suami, jadi kondisi aman lah ya. Kita semua ini adalah dalam kondisi aman ya, artinya masuk dalam kategori si tampan dan si cantik, karena dengan ditandai bahwa kita sudah laku ya, sudah memiliki pasangan ya, artinya bahwa insya Allah kita tergolong dalam perkara ini. Nah, hanya saja nanti kita akan kaji ya, ini kan secara pembahasan kita saja, nanti insya Allah akan kita kaji secara terperinci ya, yang artinya untuk bisa sampai selesai ya, karena kalau baru setengah nanti agak janggal ya, tapi kalau sampai selesai nanti kita akan adanya kesimpulan-kesimpulan gitu ya. Ikhwan fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Di sini nanti insya Allah akan ada 4 pembahasan ya, ada 4 pembahasan si tampan dan si cantik yang menjadi harapan ya, artinya ya jangan sampai kita kayaknya saya nggak termasuk itu, kita termasuk ya, kita termasuk ya, kita termasuk daripada yang si tampan itu dan si cantik itu gitu ya, yang sehingganya jangan sampai kemudian oh saya bukan ya termasuk yang disebutkan itu, tapi kita termasuk yang disebutkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pertama ada 4 pembahasan ya. Pertama akan kita kaji fisikly kita, pemberian Allah yang qadari. Fisikly kita, pemberian Allah yang qadari ya, jadi fisikly kita, fisik kita itu adalah pemberian Allah yang sifatnya qadari, sudah merupakan takdir Allah, tidak ada celah atau ruang bagi kita untuk meminta dan memesan ya. Ya, kalau kita boleh memesan, pinginnya seperti siapa ya, Primus ya, seperti ada kan gitu ya. Ya, seperti siapa ya, para artis-artis atau apalah begitu ya. Tapi karena memang kita nggak bisa untuk memesan ya, kadang kita mungkin sudah minta sama mesan ya, orang tua kita dulu ketika hamil bacanya surat Yusuf terus gitu ya, ternyata lahirnya nggak kayak Nabi Yusuf ya. Ya, jadi artinya
ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sifatnya adalah qadari ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diantaranya dalam firman-Nya surat Al-An'am di ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala lah ya kunci-kunci pengetahuan tentang perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui tentang perkara yang gaib kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah ketika ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ard, dan juga tidaklah ya biji-biji di kegelapan bumi yang ketika jatuh baik itu di tempat yang kering maupun basah illa fi kitabim mubin, kecuali semua itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz ya. Artinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan. Ini berbicara tentang apa? Tentang daun yang jatuh, tentang biji yang jatuh ya, tentang apa yang ada di lautan, apa yang ada di daratan. Ketika adanya daun atau biji yang jatuh di tempat yang kering ataupun yang basah, itu sudah dicatat oleh Allah. Nah, ini untuk perkara seperti itu saja sudah dicatat, apalagi terkait dengan kondisi kita ya, apalagi terkait dengan ya penciptaan kita, apalagi terkait dengan fisikly kita, yang tentunya bahwa ini lebih besar ya daripada hanya sekedar kaitan tentang perkara daun, terkait tentang masalah biji yang jatuh di mana gitu ya. Nah, sehingga awal yang harus kita pahami betul bahwa ini adalah ketetapan Allah yang sifatnya sudah qadari, artinya ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, yang sehingga kita sendiri nggak boleh untuk menyalahkan diri kita, apalagi kita menyalahkan orang tua kita ya, gara-gara bapak ibu sih jadinya saya kayak gini gitu kan, nggak bisa gitu ya, apalagi kemudian orang lain yang untuk menyalahkan kita ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, nanti kita juga mendapati bagaimana Allah menegaskan bahwa terkait dengan penciptaan kita, terkait dengan bentuk kita, terkait dengan fisik kita, kesempurnaan ataukah kemudian adanya ketidaksempurnaan ya, itu adalah merupakan kehendak Allah yang Allah abadikan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim ya. Huwallazi yusawwir, yusawwir itu kan yang membentuk ya, maka gambar itu namanya surah ya, surah ya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wal qalb, sesungguhnya malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar dan anjing. Nah, itu gambar yusawwir gitu kan. Pada ayat ini jelas huwallazi yusawwirukum ya fil arham, dialah Allah yang membentuk kalian ketika kalian masih di dalam rahim, kaifa yasha, sesuai dengan kehendak Allah ya, sesuai dengan kehendak Allah. Maka nanti dalam tafsir Imam At-Tabari, tafsir Imam As-Sa'di, tafsir Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan kaitan dengan apa ya, kaitan dengan ciptaan sempurna atau cacat, ganteng atau tidak ganteng, laki-laki atau perempuan, warna kulit hitam atau putih atau berwarna merah gitu ya. Bahkan Imam Ibnu Katsir menambahkan sampai kepada apa, seorang nanti hidupnya itu akan sengsara atau bahagia, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana kita di kajian sebelumnya juga ya, ketika bahwa anak kita itu hibah Allah gitu loh ya, anak kita yang dulu kita juga adalah anak kan gitu ya, dari orang tua kita kan begitu ya. Berarti apa ya, kita juga ini adalah hibah Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat apa kemarin ya, dalam surat Asy-Syura di ayat yang ke-49 ya.
Wa yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adzukur. Yahabu, hibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada seseorang hamba itu ya dari anak keturunannya adanya yang dipilih oleh Allah mereka untuk memiliki anak inatha, anak perempuan. Wa yahabu liman yasha dzukur, dan Allah menghendaki kadang adanya orang yang kemudian diberi anak laki-laki. Sebagian penjelasan kita kemarin ya, ada orang yang nanti diberi anak perempuan semua, nggak ada anak laki, padahal pingin, gitu kan? Ada seorang yang anaknya laki semua, padahal pingin perempuan, gitu kan? Ya ada juga orang yang kemudian ternyata apa? Dipilih oleh Allah untuk tidak memiliki keturunan, gitu ya. Nah semua itu apa? Yahabu, hibah dari Allah. Lah namanya hibah kan berarti apa? Pemberian. Ya, kan aneh ya. Ketika kemudian kita diberi kok nawar ya kan? Kan secara akal kita pun juga kan ya kurang atau tidak layak kan gitu ya. Ini Pak Ustadz saya punya tanah 1 hektar. Ini saya hibahkan ke Ustadz, nanti bisa dibangunkan pesantren. Ya, kita kemudian ngomong, "Aduh Pak, ya sekalian sih Pak bangunkan bangunannya," gitu kan. Ya, sekaligus nanti kemudian dikasih ya apa ada kolam renangnya, dikasih apa lah Pak nanti. Nah ini ya akhirnya kemudian oh ya sudah Ustaz jazakumullah khair, nggak jadi saya berikan kesampaian gitu ya. Ya karena mau diberi ya malah banyak tawaran, banyak ya keinginan kan begitu ya. Artinya apa? Ketika kita diberi dan kita untuk menerima kan berarti kita hanya untuk menerima gitu ya. Dan termasuk artinya berarti tadi ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kondisi kita seperti apa, fisikly kita seperti apa, ini adalah merupakan ketetapan Allah yang sifatnya qadari. Bahkan sampai kita menjadi laki, menjadi perempuan dan yang sebagainya, ya, ditakdirkan oleh Allah, ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ya, yang berarti tinggal di mana Pak? Ya mensyukuri kita. Ya, menjadikan dari apa yang Allah berikan kepada kita ini untuk wasilah taat kepada Allah. Ya, bahkan nanti dalam riwayat Imam Tirmidzi kan Rasul mengatakan apa? Al khairu khiratullah. Jadi kebaikan itu adalah apa yang Allah sudah pilihkan untuk kita. Jadi apa yang sudah Allah pilihkan untuk kita pasti baik. Bahkan Masya Allah ya, ada satu ungkapan yang sangat menarik disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, yang beliau mengatakan apa? Jika aku berdoa kepada Allah, apa yang menjadi keinginanku itu dikabulkan, maka saya senang. Dan mungkin kesenangan saya itu satu, gitu kan? Tapi di mana ketika ternyata Allah memilihkan untuk saya yang tidak sesuai dengan doa saya yang diberikan kepada saya, kesenangan saya berlipat ganda. Bukan hanya satu kesenangan saya bisa berlipat ganda sampai 10 kesenangan. Lah kenapa? Gitu kan? Kenapa kok terjadi seperti itu? Umar bin Khattab mengatakan karena pilihan Allah itu pasti baik. Ya. Karena apa yang Allah pilihkan untukku pasti itu yang baik untuk saya. Yang saya tadinya nggak ngerti, saya mintanya pengennya begini, ternyata Allah memberi yang lain. Tapi apa? Umar bin Khattab ketika doanya tidak dikabulkan tapi malah Allah memberi yang lain, beliau begitu sangat gembira dan bahagia. Kenapa? Karena beliau dapat memastikan pasti apa yang dipilihkan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Ya, itu adalah yang terbaik. Nah ini khawani fillah rahimakumullah. Yang pertama, ya, jadi di mana fisikly kita adalah pemberian Allah yang sifatnya adalah qadari, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tampan dan cantik itu ada 2. Nah ini ya, tampan dan cantik itu ada 2. Yang pertama adalah dari dohir luar, ya, dari dohir luar. Ya, bahkan nanti sebagian para ulama mengatakan apa? Yang dia tidak perlu mungkin untuk mempertampan diri dan mempercantik diri, itu sudah kelihatan begitu. Bahkan nanti sampai para ulama juga menyebutkan al jamal al makbul. Ya, jadi ada al jamal al makbul. Jadi apa? Ketampanan dan kecantikan yang disepakati gitu ya. Jadi kalau dulu kita di pesantren mutafaq alaih gitu ya. Gitu ya. Wah, antum itu senengnya keluar Korea terus gitu ya, keluar kampung terus ya. Ya biar ketemu sama si fulanah itu ya gitu ya.
Oh iya itu pokoknya masya Allah itu ya, mutafak alaih ya, kecantikannya yang disepakati. Setiap orang laki kalau ditanya, piye ayu ora, ayu, piye ayu ora, ayu gitu ya. Ada yang ketika kemudian itu ayu ora, engko tak delok ya, suwi, oh ayu juga kayaknya gitu kan. Berarti ada yang model seperti itu gitu ya. Begitu juga kemudian apa, perempuan melihat, wah itu sudah mutafak gitu ya, itu sudah mutafak. Orang tersebut atau pemuda tersebut adalah ganteng, pemuda tersebut adalah tampan. Yang kedua dari sisi batin, ya, cantik, cakep, ya, tampan dari sisi batin, ya, ada yang sifatnya ya seperti itu. Nah nanti para ulama diantaranya menyebutkan, ini kan nanti banyak kajiannya itu terkait dengan hadis itu ya. Wanita itu yang paling baik adalah ketika Rasul mengabarkan khairun nisa, sebaik-baik wanita itu adalah alladzi idza nadarta ilaiha saratka. Yang kalau suami melihat, maka apa? Menarik suaminya. Nah, ada kondisi yang kedua. Yang cantiknya itu dari batinnya, dari akhlaknya, dari adabnya, dari dalam daripada orang tersebut. Yang artinya apa? Inilah yang nanti disunahkan, ditekankan untuk mempercantik diri, mempertampan diri. Apalagi hari ini kan dengan alat-alat yang cukup begitu banyak ya. Nah itu isto. Yang penting pengin ganteng ya harus banyak modal gitu kan. Pengin cantik ya harus banyak modal gitu kan. Makanya bagi para perempuan gampang sih mas untuk menjadikan saya cantik. Ya sebulan 5 juta aja paling gitu kan. Ya tinggal siap enggak kita kan gitu ya. Jadi permasalahannya ya. Jadi kalau hanya kita bisa memberikan bedak ya mungkin cuma segitu gitu kan. Ya hari ini bidang kita kan kayak ini ketika ngelihat hari-hariannya, ketika kemudian nikah dipacai kan kita pangling. Ini sampaian bener bukan gitu ya. Ya, lah kenapa ya? Ya lebih elek apa lebih ayu gitu, apa lebih apik gitu ya. Nah ini jadi ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Dan apa ya? Yang dari dalam tadi ini menjadikan ketika itu orangnya baik, soleh, beradab, kan lebih memberikan kenyamanan ya, ketentraman. Kita itu sampingnya itu ya enak, ngobrol tuh enak gitu ya, memberikan kedamaian, ketentraman gitu ya. Yang karena apa? Kita mendapati orang-orang baik dulu, orang-orang soleh, bahkan diberikan berita gembira masuk surga itu. Sebagian kan kabar informasi sampai di kita, kalau kita mau lihat secara fisiknya kan ya begitu kan gitu ya. Ya, orang kalau ketika kemudian dikabarkan Bilal bin Abi Robah, wis bayangannya pokoknya ireng, ya kan gitu ya. Jadi kalau senyum ya kelihatan cuman giginya putih ting gitu kan. Ya, tapi Bilal bin Abi Robah, ya, yang Rasulullah mengabarkan, apa toh amalanmu? Kok saya sudah mendengar terompah sandalmu di dalam surga. Ya kan begitu kan? Bilal bin Abi Robah. Ya, kita nanti banyak mendapati ya. Bilal bin Abi Robah, Ibnu Mas'ud. Maksudnya kan dikabarkan kakinya kecil kan, yang sampai ketika manjat pohon kurma kan terus diketahui dengan para sahabat yang lain, tapi ditegur oleh Rasulullah jangan macam-macam. Kakinya itu satu itu lebih baik keimanannya daripada penduduk Madinah. Artinya kan seperti itu ya. Nah itu. Jadi kan lebih kepada karena keimanannya kan, karena apa yang ada pada dirinya. Ini seperti itu ya. Kita mendapati Julaibib, itu kan. Julaibib kan kisah masyhur ya, seorang pemuda yang nggak berani ngelamar. Ya kenapa? Ya ngertilah kondisinya ya. Jadi nggak pedenya itu sangat luar biasa gitu kan. Sampai akhirnya kalau Rasul yang ini kan, wahai Julaibib, kamu pengen nikah? Ya pengen dong. Lah kok belum nikah? Ya Rasulullah ngeliat sendiri lah. Ya sopo sing gelem karo aku kan gitu kan. Ya orang tua aja mungkin udah langsung anti kan gitu kan. Apalagi akhwatnya. Kamu pengen betul-betul nikah? Ya udah. Ya kemudian melalui utusan Rasul kemudian untuk melamarkan akhwat itu, kalau sudah Rasul nggak berani berkutik gitu kan ya. Udah saya ini dari Rasulullah gitu ya, saya kayaknya hari ini pun kalau udah pesannya ustaznya jalan gitu ya. Mas ini ketawa gitu ya. Ya jadi nanti kalau ada perlu apa-apa di ustadz yang nembung gitu ya, jangan sampai ditolak gitu kan ya. Tapi tentunya nggak sama dong ustadz sama nabi ya. Nah ketika itu artinya Julaibib, masya Allah kan. Tapi ternyata kan apa? Ketika kemudian ada panggilan jihad, berangkat. Itu kayak kehebatan Julaibib gitu kan. Meskipun diberi seorang wanita yang menawan, wanita yang cantik, ya, tapi luar biasa keimanannya. Kemudian Uwais Al-Qarni juga begitu toh. Uwais Al-Qarni dari sisi fisik kan punya penyakit,
Yang sehingga kemudian para ulama mengomentari apa? Uwais Al-Qarni itu adalah terkenal di langit tapi tidak terkenal di bumi. Karena semua orang akan mencemooh, orang akan mengabaikan, orang nggak memandang dia. Itu loh. Dari sisi fisiknya. Kemudian juga seperti Luqman Al-Hakim. Nah, itu nanti kalau kita melihat biografi Luqman Al-Hakim, nah itu kan begitu juga, seorang budak berkulit hitam. Gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah, ya, dijadikan oleh Allah untuk nama surat di dalam Al-Quran, dan kisahnya menjadi inspirasi pendidikan Islam, ya. Luqman Al-Hakim bagaimana untuk mendidik anaknya secara fisiknya, coba kalau kita akan lihat gitu ya. Kemudian kalau dari kalangan para wanita kita melihat ya, wanita hitam budak yang punya penyakit epilepsi itu kan, ya, punya penyakit epilepsi, ya, yang ketika itu di mana Pak? Di mana ketika itu dia ingin meminta kepada Rasulullah agar didoakan, agar kemudian apa? Sakit epilepsinya itu bisa sembuh. Tapi ketika itu Rasul kemudian mengatakan, wahai fulana, ya, kamu lebih memilih sakitmu kemudian sembuh, ya, atau sakitmu tetap ada tapi jaminanmu jannah, jaminanmu surga. Oh, dia mengatakan, ya, tetap, biar sakit saya tetap ada ya Rasulullah, yang penting saya nanti untuk menjadi ahli jannah. Kata apa? Perempuan tersebut yang berkulit hitam, wanita, seorang budak, punya penyakit epilepsi lagi, yang ketika itu apa? Dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, satu permintaan saya. Ya, ini bukan kayak jin itu ya, jarum-jarum. Satu permintaan saya. Ya, itu. Jadi kayaknya juga tegang ya. Nah, yang ketika itu apa? Perempuan tersebut kemudian meminta kepada Rasulullah, permintaannya satu, ya Rasulullah, jika aku sedang kambuh epilepsinya, tolong ya Rasulullah doakan kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Nah, tapi kan luar biasa ya, meskipun artinya tadi secara mungkin fisiknya Masya Allah ya, tapi dari apa namanya, kondisi keimanannya, hatinya, akhlaknya, adabnya, itu ya. Nah, ini yang ternyata apa? Menjadikan wanita tersebut menjadi mulia dan dikabarkan oleh Rasulullah akan menjadi ahlul jannah, menjadi penduduk surga. Masalah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kita pahami bersama, dan ini nanti disebutkan dalam kajian para ulama, tampan, cantik, jelek itu adalah merupakan ya ujian Allah. Ya, jadi jangan benar bahwa saya kemudian memiliki wajah seperti ini, memiliki fisik yang seperti ini karena mungkin maaf kemudian dikatakan buruk, yang kemudian apa? Saya diuji dengan ujian yang berat, tapi mereka yang memiliki paras yang bagus tidak diuji oleh Allah. Bukan. Ya, sama-sama dalam ujian Allah. Ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35 kan jelas ya, Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Betul-betul kalian itu akan kami uji, ya. Wa nabluukum, kami uji, ya, bisyarri wal khair, dengan yang buruk dengan yang baik, ya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Gitu ya. Jadi kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua itu adalah merupakan ujian. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, yang terpenting adalah ya apa gitu kan ya? Yang terpenting adalah dalam kondisi kehidupan kita, apa yang Allah sudah tetapkan untuk kita, fisikly kita, yang terpenting ya kita mendapati daripada sabda Nabi SAW dalam Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasul mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jelas. Rasul SAW mengatakan sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, fisikly kalian, kepada jasmani kalian, sempurna ataukah tidak, bagus ataukah tidak, sempurna ataukah cacat. Allah tidak melihat itu. Akan tapi apa? Walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang akan Allah lihat itu adalah ya hati dan amal kita. Gitu ya. Yang sehingga apa? Artinya kondisi ini sama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga kadang gitu ya,
menjadikan adanya kesombongan pada diri seseorang. Yang sulit bagi seorang wanita ketika mungkin diberikan paras yang cantik untuk taat kepada suaminya. Itu kan? Yang begitu juga bisa jadi apa? Laki-laki yang diberikan ketampanan, sombong dirinya, yang kemudian sulit ya untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang taat. Ya, bahkan justru disitulah jebakan untuk diri dia yang akan bisa untuk menyengsarakan. Artinya kan seperti itu. Yang karena apa? Yang terpenting adalah pertama, pada diri seorang hamba itu, pada diri kita semua ini adalah yaitu apa? Ilmu dan pengamalan ilmu. Ini yang terpenting. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kan dalam surat Fatir ayat yang ke-28 ya, innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mereka memiliki rasa takut kepada Allah, para ulama. Ya, orang yang berilmu. Ya, jadi yang terpenting itu pada diri kita apa? Ilmu. Yang kemudian apa? Tentunya sampai pada taraf amal. Ya, pada taraf amal. Ya. Maka kita mendapati kan Rasul dalam riwayat Muslim mengatakan apa? Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah aliman la yanfa'hu ilmuhu. Orang yang akan mendapatkan adab yang sangat pedih adalah orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat untuknya. Ya. Maka pada kajian kita ini ya terkait dengan si tampan dan si cantik untuk menjadi harapan, ya artinya bagaimana bahwa semua kita adalah adanya hal tersebut, ketampanan dan kecantikan itu, baik nanti dari penilaian secara zahir atau secara batin, secara hati, tapi ada hal-hal yang terpenting yaitu kaitannya dengan ya bagaimana bahwa dia untuk menjadi orang yang alim dan mengamalkan daripada ilmunya. Kemudian yang kedua, menjadi mukmin dan muttaqin. Ya, hal yang terpenting adalah menjadi mukmin dan menjadi muttaqin. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala ketika ada bapak tua yang menyampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, saya punya putri yang sudah waktunya untuk bertangga, kepada siapakah aku hendak menikahkan putriku? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Nikahkanlah dia dengan laki-laki yang bertakwa. In ahabbaha akramaha. Kalau di mana laki-laki tersebut mencintai anakmu, maka dia akan memuliakan anakmu. Wa idza karihaha lam yadlim. Dan kalau laki-laki tersebut mendapati adanya yang tidak disukai dari anakmu, dari putrimu, dia tidak akan berbuat dolim. Kenapa? Karena di mana Pak? Dia orang yang bertakwa. Dan di antaranya apa? Hal yang terpenting itu Bapak Ibu rahimakumullah ya, kaitan dengan perkara seperti ini. Urgen betul wanita itu untuk mencari pendamping laki-laki yang bertakwa. Ya, menjadi pendamping, mencari pendamping yang bertakwa. Dan ingat juga, ketika adanya pelanggaran yang dilakukan oleh istri kepada suaminya dalam keluarganya, masuk dalam kategori nusus, dosa besar. Tapi di mana ketika suami berbuat dolim kepada istri, dosanya lebih besar. Itu disampaikan di kalangan para ulama seperti itu. Kenapa? Karena apa? Ketika di mana ya bagi seorang wanita itu dia nggak akan ada pilihan, ya. Jadi bagi wanita itu nggak ada pilihan. Bagi laki-laki adanya pilihan. Tidak menafkahi, tidak memberi makan, tidak kemudian memberikan kebutuhan keluarga, tidak kemudian ya contoh mungkin tidak memberikan tempat tinggal dan sebagainya, ya. Yang dimana Pak, bagi perempuan tidak ada pilihan, tidak ada lain kecuali cuman diam. Ya cobalah, ketika dia lapar, ya sudahlah kalau begitu inisiatif beli di luar. Nggak bisa untuk perempuan.
ya kan? Tapi untuk kondisi laki, dia ada solusi lain, ya kan? Ketika istrinya tidak masak, dia bisa beli di luar. Bahkan ketika dia pulang, dek masak enggak, cihi, ya, bisa mampir kemana, gitu kan? Ketika lagi ngambek, suami istri, suami banyak pilihan, ya kan? Istri nggak nyuciin, gampang toh, laundry ada di luar, gitu kan? Istri tidak mau melayani, gampang, nikah lagi, ya toh. Lah kalau perempuan, adakah pilihan untuk perempuan? Nggak ada, ya. Suaminya letoy, dia nikah lagi, nggak boleh. Perempuan, sampai ada sebagian para asatid yang menyampaikan apa? KDRT. Ketika istri normal, suami normal ya. KDRT paling terbesar seorang suami kepada istrinya adalah ketika tidak memuaskan istrinya di ranjangnya. Ya, ketika seorang suami tidak bisa memuaskan istri di ranjang. Kenapa? Karena kalau KDRT dipukul, dicubit, ditendang, diapain contoh mungkin, seorang istri sangat gampang untuk laporan ke RT, gitu. Pak RT laporan suami saya KDRT, mana buktinya? Nih, saya memar, pipi memar, kepala memar, tangan memar. Oh, suamimu nggak bener. Tapi ada nggak seorang istri yang laporan, Pak RT suami saya KDRT, kenapa? Nggak memuaskan ranjang? Nggak ada. Istri kita itu diam aja, tapi apa? Nyimpen di sini, ya, nyimpen di hati, gitu ya. Terus caranya bagaimana Pak Ustadz? Nah, itu nanti, itu ada majelisnya tersendiri, ya. Artinya untuk diantaranya apa? Ya laki-laki itu harus kuat, ya. Laki-laki itu harus kuat, ya. Nah, ini sudah masuk adzan. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Masih ada satu poin ya, insya Allah di poin berikutnya nanti kita lanjutkan setelah sholat isya insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya, tadi kita telah mengkaji terkait dengan si tampan dan si cantik yang menjadi harapan. Kita tadi sampai di poin yang ketiga, hal yang terpenting adalah, ya, dimana untuk bagi seorang itu apapun dari kondisinya, keadaannya, ya, laki maupun perempuan, fisiklinya seperti apa, hal yang terpenting pertama adalah ilmu dan pengamalan terkait dengan ilmu. Dan tadi ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, menjadi mukmin dan muttaqin, ya. Kita tadi baru sampai pada apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, ya, ketika ditanya oleh seorang bapak-bapak yang memiliki anak gadis yang sudah siap untuk menikah, maka beliau berpesan, nikahkanlah dengan, ya, seorang laki-laki yang soleh. Karena seorang laki-laki yang soleh itu, jika dia suka dengan anakmu, maka pasti putrimu akan dia muliakan. Dan ketika adanya mungkin yang tidak dia sukai dari putrimu, maka dia tidak akan berbuat dolim. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, begitu pentingnya seorang ayah untuk mencarikan putrinya laki-laki yang soleh, laki-laki yang bertakwa, ya. Karena diantaranya dengan alasan tadi, ya, bahwa, ya, karena tidak ada pilihan bagi seorang wanita itu setelah dia menikah yang berbeda dengan laki-laki, yang sehingga ketika adanya seorang wanita yang terjadi nusus, ya, pelanggaran dia kepada suaminya, maka dia akan jatuh kepada dosa besar. Tapi yang akan lebih besar lagi ketika suami berbuat dolim kepada istrinya. Maka pentingnya di sini untuk, ya, memiliki pasangan hidup yang solih. Kalaulah kita mencarikan suami untuk putri kita adalah seorang laki-laki yang beriman dan memiliki ketakwaan yang baik, ya. Karena, ya, tadi seorang wanita tidak ada pilihan. Karena kalau dia mau keluar berinisiatif cari makan, nggak boleh, kan harus izin sama suami. Artinya kan seperti itu. Ketika contoh mungkin, ya, artinya tadi bahwa, ya, dimana suaminya dolim dengan tidak memberikan nafkah batin, ya, dia nggak ada pilihan yang lain,
itu kan. Maka disinilah singgahnya untuk menunjukkan kepada kita pentingnya ya seorang wanita memiliki suami yang solih, dan ketika kita memilihkan untuk putri kita adalah laki-laki yang solih, laki-laki yang bertakwa. Kita juga mendapati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, yang dimana Rasul mengatakan ala innala fadla li arabin wala ajami wala ajami ala arabi wala aswada ala abyada wala abyada ala aswada illa bittaqwa. Nah, Rasul sudah mengatakan sungguhnya tidaklah orang Arab itu lebih baik dari orang non Arab, atau kemudian non Arab yang lebih baik daripada orang Arab, dan juga tidaklah lebih baik orang yang berkulit hitam dari orang yang berkulit putih, atau sebaliknya orang yang berkulit putih lebih baik dari yang berkulit hitam. Tidak, tapi Rasul mengatakan illa bittaqwa. Yang akan menjadikan perbedaan mereka itu bukan pada fisiklinya, bukan karena sukunya, bukan karena dia Arab maka dia lebih utama, tidak. Ya, bahkan ayat mengatakan itu kan, orang Arab itu jika terjerumus kepada munafik, kemunafikan apa? Asyaddu nifakon. Ya, orang Arab itu kalau mereka terjerumus kepada kemunafikan, kemunafikannya akan lebih besar. Ya, kita lihat sajalah seperti Abu Jahal kan, ya, kemudian juga seperti Abu Lahab, itu kan luar biasa gitu ya. Apakah mereka orang tidak bisa berbahasa Arab? Fasih bahasa Arab mereka. Apakah tidak memahami tentang penjelasan Rasul? Paham. Ya, tapi artinya ketika jatuh dalam kemunafikan, dalam kekufuran, maka kekufuran mereka lebih berat, ya. Dan juga tidaklah orang yang berkulit putih itu lebih baik daripada yang berkulit hitam, atau sebaliknya orang yang berkulit hitam itu lebih baik dari yang berkulit putih. Maka Rasul mengatakan illa bittaqwa. Yang menjadikan mereka mulia itu tidak ada lain kecuali karena ketakwaan. Dan kita mendapati penjelasan kalangan para ulama mengatakan apa? Al-jamalu al-maqbul biduni sholahi wa taqwa nuqmah wa laysa ni'mah. Jadi sini katakan al-jamalu al-maqbul, tadi yang saya sampaikan ya. Ketampanan dan kecantikan yang disepakati biduni sholah wa taqwa, yang itu tapi tidak diiringi dengan kebaikan dia, kesolihan dia dan ketakwaan dia, itu apa? Azab. Walaysa nikmah. Ya, dan itu bukan nikmah, itu bukan nikmat. Ya, maka jangan sampai kita tertipu, artinya begitu kan? Betapa banyak orang yang tertipu, ya, yang artinya merasa dengan kecantikannya maka dia sombong, tidak mau menerima nasihat, ya, dengan itu dia menjadi orang yang semaunya sendiri, atau juga sebaliknya. Ketika ada seorang laki-laki yang diberikan ketampanan yang kemudian dia menjadi sombong, dia kemudian menjadi tidak mau menerima kebenaran, ya, tidak mau tunduk kepada syariat, ya, itu ya menandakan bukan kebaikan. Maka di sini dikatakan seperti itu. Biduni sholah wa taqwa naqomah walaysa nikmah. Jadi kalau ketika kemudian dalam kondisi diberikan kelebihan dari fisik, ya, tapi tidak diiringi dengan kesolihan dan ketakwaan, ingat, itu adalah azab dari Allah, itu adalah hukuman dari Allah, walaysa nikmah, dan itu bukan nikmat, itu bukan karunia kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, tadi itu yang kedua ya, menjadi mukmin dan muttaqin. Kemudian yang ketiga adalah beradab dan berakhlak mulia. Ya, sehingga akan menjadi indah, ya, akan menjadi benar, ya. Ada satu kisah, seorang laki-laki memiliki 3 istri. Istri yang ketiga itu tidak begitu cantik, gitu ya. Istri yang ketiganya, ini kisah sahih, istri yang ketiganya tidak begitu cantik, ya. Tapi apa? Dia mengatakan, tapi saya memiliki kasih sayang yang lebih justru kepada yang ketiga itu. Kenapa? Kata dia, karena dia memberikan pelayanan yang sangat maksimal kepada saya. Kalau pulang dari kantor, pulang dari pekerjaan itu, dia bukakan sepatunya, dia bukakan kaos kakinya. Bahkan kalau makan, dia cerita gitu ya, kalau makan ikan yang berduri, itu dia pisahkan duri dari dagingnya, yang baru kemudian diberikan kepada suaminya. Masya Allah. Jadi artinya kan apa? Lebih kepada adab, akhlak,
pelayanan, kebaikan, kesolihan, kan gitu ya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Karena apa? Tentunya dari poin-poin yang pertama tadi ya, kaitan dengan ilmu dan pengamalannya, menjadi mukmin, muttaqin ya, yang itu akan adanya amalan ibadah real yang dilakukan pasti akan berbuah dengan akhlak yang baik. Karena kalau kita akan melihat kan hampir mayoritas ibadah yang kita lakukan itu kan tujuannya untuk ya merubah akhlak kita dari buruk menjadi baik, ya dari salah menuju kepada ya soleh, ya dari kurang baik menjadi yang lebih baik, kan begitu ya. Sholat kan begitu ya, inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tujuannya untuk apa sholat? Ternyata kaitan dengan adab dan akhlak. Begitu juga dengan puasa kita ya, laisa syam minal akli wasyurbi, innama syam anil lahwi warrafas. Ya, bukanlah puasa itu sekedar kita tidak makan dan tidak minum, tapi puasa itu adalah yang dapat menjadikan kita juga untuk meninggalkan perbuatan sia-sia dan rafas, gitu ya. Begitu juga dengan sedekah kita kan, ya sedekah kita apa? Hud min amwalihim sodakotan tutohiruhum watuzakihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah untuk apa? Membersihkan harta mereka dan membersihkan jiwa mereka. Ya intinya adalah untuk pembinaan kepada akhlak. Yang terakhir, si ganteng dan si cantik ya yang menyebalkan, ya. Nah, coba kita akan lihat. Ya, si ganteng dan si cantik yang menyebalkan, ya. Kita akan lihat si tampan dan cantik, ya, si tampan dan si cantik yang menyebalkan. Kita akan lihat si tampan dan si cantik itu solih pada sikap dan tindakan ketika ada masalah. Nah, nanti coba kita akan lihat itu. Jadi ditandai seorang itu dari mungkin parasnya ganteng, tampan, dari parasnya cantik. Dan kita akan melihat kalau itu orang baik, orang yang solih. Coba akan kita lihat ketika mendapatkan masalah itu seperti apa yang untuk dilakukan. Nah, coba kita pertama membicarakan terkait dengan si ganteng dulu. Ya, si ganteng. Judulnya adalah membayar hutang. Nah, coba nanti kita lihat suami kita ini kayak mana gitu kan. Ya, bagaimana si ganteng itu ketika kemudian menghadapi pembayaran hutang yang sudah akan ya datang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi di mana Pak? Ya, ini adanya satu kisah kan begitu ya. Adanya satu kisah ya ketika istrinya bilang, "Mas, jangan lupa hutangmu sama Pak Deku." Ya, dulu untuk berobat gitu kan. Yang mama sudah menjanjikan 3 bulan. 3 bulannya besok hari Senin tanggal 1. Bagaimana Mas, sudah disiapkan atau belum? Ya kan gitu ya. Yang ketika suaminya ya sudah sebagian saya siapkan tapi belum sempurna, belum lengkap. Ya. Ya nantilah saya coba tak temui orang tua, siapa tahu dia ada uang yang lebih yang nanti bisa untuk melengkapi daripada hutang saya ke Pak Demu. Artinya kan seperti itu ya. Ya. Atau kalaupun nanti tidak ada, ya mungkin kendaraan inilah saya gadaikan. Maka apa? Ketika istri mendapati suami seperti itu, adanya kebanggaan. Oh, suamiku ternyata apa? Hebat. Suamiku tanggung jawab terhadap hutangnya. Gitu kan? Tapi bisa jadi apa? Adanya model si ganteng, si tampan yang ketika kemudian disampaikan oleh istrinya, "Wahai suamiku, ingat waktu pembayaran hutang untuk Pak Deku yang berapa bulan yang lalu sampean pinjam, tanggal 1 besok ini sudah jatuh tempo untuk melunasi." Lah waduh Dek, ya bagaimana? Ya, adik sendiri ngerti. Saya mau bayar pakai apa? Saya nggak punya apa-apa. Ini kita mau bayar pakai apa? Ya saya juga bingung Dek, gitu kan. Lah kalau pimpinannya bingung, yang dipimpin apa nggak lebih bingung? Ya kan ini seperti itu kan. Ya. Nah ketika itu kemudian apa terjadi seperti itu? Gitu kan. Ya akhirnya kemudian ya bagaimana ya? Nanti begini aja lah, kalau nanti ya Pak D datang ke sini, sampaikan kalau saya nggak ada di rumah. Loh, malah ini kan berarti menjadi peluang untuk bohong.
Ya, padahal bodohnya gede melungker di ya kamar, ya, tapi suruh dibilangin kalau kemudian tidak ada. Ya, nah maka apa? Kita nanti akan melihat, ya, bagaimana ketika seorang itu, orang mungkin bagaimana ketika kemudian istrinya mendapati suaminya begitu, dia kecewa. Loh, suamiku tuh modelnya ternyata begini toh. Yang orang tahu pun bahwa suami kita itu ganteng gitu kan, tapi gantengnya ngene gitu kan. Yang ketika ada hutang dia nggak bertanggung jawab. Ya, malah dia ngomong, "Ya wes lah Dek, kan iku Pak Demu, kamu aja yang datang ke sana, yang kemudian ngomong kalau belum bisa bayar." Nah, gitu kan. Ya, ketika istrinya bilang, "Ya sampean aja loh Mas, loh sampean yang ngutang kok, masa saya yang suruh ngomong sama Pak D." Itu kan. Lah bagaimana loh saya datang ke sana yang harusnya bawa uangnya malah saya nggak bawa, kan saya akhirnya malu. Nah, jadi artinya apa? Nah, kita akan melihat nanti, nah ternyata apa? Model si ganteng itu ternyata ketika menyikapi masalah seperti itu. Maka apa? Nanti kita akan melihat seorang itu sebetulnya ada pada hal apanya, bagaimana dia apa? Tanggung jawabnya, bagaimana dia mengaplikasikan daripada ilmunya, bagaimana dia untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah, ini maka akan terjadi seperti itu, ya. Kemudian kita akan melihat si cantik, gitu ya, si cantik. Orang akan tahu bahwa istri kita itu mungkin cantik, gitu kan, ya. Tapi ketika contoh mungkin ketika si cantik sakit, wah. Judulnya ketika si cantik sakit, ya. Ketika si cantik sakit, yang kita ya kehidupan sederhana, pas-pasan, sedeng, ya, terbiasa di keluarga kita dan kita terapkan gitu kan, dulu di keluarga kita. Kalau ketika sakit ya obat dulu gitu kan, ya diusahakan minum obat gitu kan. Yang kemudian nanti pol-polnya kalau ya kok nggak sembuh-sembuh, ya mungkin ke mantri atau bidan gitu kan. Nah coba ketika kemudian kita memiliki istri si cantik itu yang kemudian kita bawakan berobat, ternyata apa? Ketika kita masukkan ke bidan, setelah keluar dari bidan, lah masa itu nggak pingin berobat di tempat kayak gini, ya harusnya di spesialis dong Mas. Nah gitu ya. Piye coba nek punya si cantik yang model seperti ini, kan gitu ya. Aduh ya Allah, padahal kemampuan kita ya sementara ke bidan. Lah wong sakitnya juga ya kan gregesi, watuk-watuk, pilek. Ya kok kenapa kok kemudian harus ke spesialis? Artinya kan seperti itu ya. Kadang nanti kita mendapati yang seperti ini. Nah, jadi apa? Tinggal tergantung kepada ada masalah itu, sikap dia itu seperti apa. Ya. Ya, maka kadang ya itu. Ya, akhirnya kok ketika kita mungkin ribut terus sama dia, ada masalah terus sama dia, yang orang kemudian ngapa toh? Lah kok wong punya istri cantik kok malah kemudian ribut terus. Oh, ini aku Mas, gitu kan? Ya wis PO kono gitu ya. Meskipun cantik tapi nganyel kan gitu kan. Nah, ini. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Jadi kita akan mendapati yang seperti itu. Contoh berikutnya adalah si cantik ketika kemudian meminta perabotan rumah tangga. Nah, itu kan. Yang kita kemudian udah kita apa adanya dulu, proses waktu kan seperti itu ya. Apalagi pada perkara-perkara yang itu tidak harus wajib ada, gitu kan. Ya tapi Mas kalau kondisi hari ini lah kok kulkas nggak ada, mesin cuci kalau yang nggak ada. Lah yang kita kan baru rumah tangga baru juga kan, artinya kan suaminya ngomong begitu ya, kita ya belum penting lah kulkas, kalau mau beli warung sayuran juga deket. Tempat cuci ya kan, nyuci juga baru pakaian saya sama pakaian kamu, ya kan? Kita belum punya anak-anak, ya sih tinggal nyuci aja, gitu kan? Tapi akhirnya kemudian apa? Ternyata si cantik itu berupaya untuk bisa mencari yang nyicil, gitu kan? Loh ini loh Mas sudah ada ini teman saya, ya kulkas bisa dicicil, nanti lo apa namanya mesin cuci bisa dicicil. Lah kalau sampai sudah cicilan ini kan cuma berapa toh Mas? Kalau kayak gitu aja kamu nggak ngasih, alangkah pelitnya sampean loh Mas. Wah, akhirnya kan gitu toh. Akhirnya kemudian suaminya dibegitukan ya, aduh ya Allah, ngelus dodo. Akhirnya kemudian apa? Ya wis lah. Ya. Akhirnya kemudian apa? Untuk kemudian dibelikan itu, tapi kita punya beban nyicil. Coba. Ya, meskipun orang tahu bahwa istri kita adalah istri yang cantik, tapi cantiknya yuk gitu. Ya makanya orang ngaruh-ngaruhi, sudah dapat istri yang cantik kok malah kayak gitu. Ya cantik tapi nganyel kayak kan ropena kan gitu ya. Nah ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya jadi artinya di poin kita yang keempat ini, si ganteng dan si cantik yang untuk menjadi tolak ukur titik
yang ditekankan di situ adalah ya kita akan melihat bagaimana ketika menyikapi persoalan, ya. Begitu juga kita sebagai laki-laki, ya. Bagaimana akan terlihat ya bahwa kita ini memang benar-benar bertanggung jawab, kita ini baik bagaimana sikap kita ketika menghadapi ya hal-hal problematika permasalahan yang ada di dalam keluarga kita, yang sehingga apa ya kita bisa untuk memiliki panduan ilmu bagaimana kita untuk menjadi suami yang bertanggung jawab, ya, suami yang sholih, ya, suami yang ngayomi, ya, suami yang selalu banyak bisa memberikan solusi untuk ya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Ini mungkin wallahu taala alam apa yang bisa kita kaji di kesempatan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan berikan satu kemanfaatan. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.